Dari Inggris Raya, sosok muda yang tengah menempuh PhD, namun tetap lantang menyuarakan isu dalam negeri, khususnya di dunia dosen. Mas, apa Bapak ini ya? Bapak Ida Bagus Mandara, silahkan Bapak bahwa kita melihat dari perspektifnya Bapak tentang Tukin ini. Jangan pakai hashtag kabur dulu ya Pak ya. Oke, silahkan Bapak. Terima kasih banyak. Izin share screen. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Sebenarnya ketika kenalkan nama saya Ida Bagus Mandara Brasika, biasa dipanggil Nara. Saya Nara dosen di Udayana di Bali dan sekarang lagi S3 di Exeter ambil matematika. Eh Sebagai awalan, kampus saya BLU Remun ya, jadi kemungkinan besar saya sih nggak dapat tukin. Tapi saya sendiri sangat support ini karena saya rasa Indonesia terlalu besar lah untuk diurus beberapa orang. Jadi kalau dosennya nggak maju semua, kayaknya sulit untuk kita bisa maju. Dan saya sih cita-citanya dosen itu jadi profesi yang menarik gitu loh. Sekarang 700 orang katanya calon dosen yang mengundurkan diri kan menyedihkan ya, berarti udah kuliah S3 susah-susah tapi nggak menarik, jadi pekerjaan ya menyedihkan lah untuk Indonesia. Jadi saya ikut meramaikan untuk bersuara dan terus terang saya jujur aja saya nggak sepemaham nggak punya pemahaman semantap Bapak Ibu semua yang tadi jadi pembicara. Jadi saya tanya pasti undang saya ngisi apa nih gitu. Jadi saya isi cerita tentang yang saya tahu tentang situasi di Inggris dan kita mungkin nggak akan bisa sampai di level Inggris sekarang, tapi ada banyak hal yang kita bisa pelajari lah tentang situasi dosen di Inggris. Ya, jadi tema kita tentang grab mentality ya. Ya sederhananya bahwa susah buat apa? Susah senang melihat orang lain senang gitu ya. Eh, dan ini menurut saya secara bangsa berbahaya lah. Mentalitasnya secara bangsa berbahaya, apalagi kalau dimiliki oleh orang-orang yang paling berpendidikan tinggi di Indonesia gitu. Kalau yang paling berpendidikan aja kayak gini kelakuannya, apalagi yang tidak ya. Nah, sebagai gambaran awal, dosen di Inggris, ya gampangnya lah ini gaji rata-rata dosen di Inggris awal mula sekitar 37.000 pound sterling, gampangnya dikali 20.000 kurang lebih per tahunnya berarti di 800 juta lah. Nah, ini pasti angkanya besar banget gitu ya dibanding Indonesia, nggak perlu saya perdebatkan. Tapi ada beberapa hal yang menarik nanti. Nah, tentu angkanya ini nggak langsung plek-plek dia dapatkan, ada potongan yang lumayan besar gitu ya. Yang tadi dapat 37.000, mungkin dia hanya take home pay-nya itu sekitaran 26.000 lah, dan masih besar juga, sekitaran 500-an juta lah per tahun gitu. Kalau udah profesor take home pay-nya bisa 58.000, kurang lebih hampir 1 M per tahunnya. Nggak tahu nih Bapak Ibu ada yang gaji 1 M nggak per tahun. Kalau saya sih masih jauh ya. Eh, oke. Eh, Nah, menariknya adalah jadi karena saya diminta tentang dosen ini dan saya bukan dosen di Inggris, saya hanya mahasiswa S3, jadi saya ngobrol dengan banyak dosen-dosen di sini dan bahkan kemarin saya wawancara dengan satu profesor untuk cari tahu secara detail gimana sih sistemnya di sini gitu. Apakah ada kewajiban publikasi kah, dan segala macam. Jadi sederhananya mereka tidak ada kewajiban publikasi, mau naik pangkat, mau dapat gaji itu mereka nggak ada nyetor bahwa oh saya setiap tahun publikasi satu di jurnal Scopus gitu, nggak ada sama sekali. Jadi mereka lebih kepada kualitas dari risetnya gitu. Jadi dia bisa klaim bahwa ketika nanti dia mau naik ya misal dari dosen biasa ke profesor gitu, jadi dia membuat narasi bahwa saya sudah melakukan mengelola tim riset apa gitu ya, publikasi sini, konferensi sana. Jadi nggak ada angka kuantitatif pasti bahwa oke harus punya satu per tahun atau 4 per tahun misalnya gitu. Jadi itu nggak ada. Dan oh ya, secara gaji tentu dosen di sini oke ya, tadi eh, berasa biaya hidupnya juga mahal kan ya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan profesi lain nggak tinggi-tinggi banget lah. Ya ini misalnya profesor 57.000 tadi ya, tapi arsitek aja bisa 65.000. Jadi akademia di UK juga bukan yang top-top banget secara pemasukan. Tapi sebenarnya setidak top-topnya pun sudah cukup lumayan. Ini saya bandingkan yang paling kiri warna merah itu adalah biaya biaya yang dikasih oleh LPDP untuk orang bisa S3 di sini gitu. Itu setara 18.500 per tahun lah. Dan itu ternyata masih lebih kecil daripada dosen junior di Inggris gitu ya, yang 26.000 atau 27.000. Yang artinya bahwa dosen di sini
sudah pasti di atas UMR lah, karena yang 18.500 pun masih bisa hidup lah meskipun mepet batas-batas gitu ya. Intinya dosennya cukup. Nah, tapi saya mau angkat satu crab mentality pertama adalah mengkerdilkan demo dan serikat atau aliansi. Teman-teman sini beraliansi, berdemo. Nggak tahu teman-teman merasakan atau enggak, karena saya sering posting berkaitan hal ini dan saya sering di komen bahwa ngapain sih dosen Indonesia nih demo-demo, lihat tuh dosen luar negeri udah ke bulan, dosen kita masih demo. Nah, saya mau jawab apa, dosen negara maju, dosen luar negeri itu ternyata juga berdemo Bapak Ibu semua. Jadi jangan dipercaya kalau ada yang bilang dosen luar negeri sudah ke bulan, sudah riset apa gitu, enggak. Mereka juga demo. Ini demo mereka baru selesai di tahun lalu masalah. Jadi mereka demo hampir 5-6 tahunan. Isunya hampir semua serupa, kenaikan gaji yang tidak sesuai dengan living cost, kemudian dana pensiun dan juga apa namanya, working condition ya, situasi kerja gitu. Jadi ya isu yang serupa gitu. Padahal ya menurut saya sendiri sih gaji mereka udah lumayan satu. Kerjaan mereka dibandingkan pekerjaan dosen Indonesia yang saya tahu ya nggak ada apa-apanya lah ya. Dosen Indonesia udah penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran, terus jadi IO ya, jadi panitia macam-macam, akreditasi segala macam. Ya mereka banyak nggak mengerjakan itu dan mereka sudah merasa itu berat gitu. Tapi mungkin ya standarnya beda lah antara dosen Inggris dan dosen Indonesia, berat dalam versi mereka berbeda. Tapi intinya mereka tetap demo dan sekarang demonya lagi bukan belum berhenti tapi dia pause karena ada inilah lagi negosiasi kurang lebih. Jadi lagi ada kenaikan, kemudian pengurangan beban kerja segala macam gitu. Jadi itu crab mentality pertama yang kita harus hadapi. Jadi kalau teman-teman ada yang dapat komen serupa, dosen negara maju itu udah ke bulan. Enggak, mereka belum ke bulan, mereka masih demo juga. Oke, nah kemudian crab mentality yang kedua adalah menghambat kemajuan dosen. Em, jadi tadi ya sudah banyak dibahas ya. Ini kan karena rame ada usulan yang cukup kontroversial ini ya. Jadi kita mempertanyakan apakah usulan 4 publikasi first author masuk akal? Ini sebenarnya jawabannya paling pasti udah gampang sih, jawabannya pasti tidak masuk akal ya. Kenapa tidak masuk akalnya? Ini saya ambil contoh salah satunya ini supervisor saya, profesor udah top banget lah di level di bidangnya dia. Jadi saya coba track dari Google Scholar-nya berapa sih dia nulis per tahun yang dia first author. Ternyata dalam setahun paling banyak dia cuma nulis satu, dua jarang banget. Bahkan beberapa tahun mungkin nggak ada gitu. Jadi sangat jarang bahkan profesor level dunia melakukan bisa kayak nggak ada yang sampai 4 per tahun gitu ya dengan kualitas bagus jadi first author gitu. Dan kita bisa lihat juga dengan Pak Menteri sendiri, Pak Brian Liarto. Pak Brian ini kan sebelum jadi menteri kan sebenarnya peneliti yang hebat ya, udah Habibie Award lah, secara bidang juga oke banget segala macam ya. Untuk di level dosen Indonesia saya rasa dia persentil atas yang langka lah gitu ya dibanding sebagian besar dosen. Beliau pun kalau kita track Google Scholar-nya apa manual aja lah gitu ya, nggak perlu yang aneh-aneh. Itu rata-rata per tahun juga first author itu cuma satu gitu. Jadi eh, bisa dibilang kalau misal tadi peraturan yang tadi terpakai, Pak Menteri pun nggak bisa mencapainya gitu. Jadi jadi Pak Menteri yang super sudah canggih dalam dunia penelitian pun nggak akan sampai pada level itu gitu. Jadi saya rasa aturannya nggak masuk akal. Dan kalaupun kita memaksakan isu wajib publikasinya sebenarnya nggak disutukin ya. Ada tentang mahasiswa dulu sempat diwajibin publikasi. Kita juga sebenarnya diwajibin setiap semester segala macam. Angka-angka kewajiban publikasi ini sebenarnya akan menjadi drawback atau memberikan hasil negatif ya. Ini salah satu saya membantu mengingatkan kalau Bapak Ibu lupa kejadian tahun lalu kalau nggak salah ya. eh, Pak siapa namanya Kumba Digdo Wiseso ya sempat heboh nih tahun lalu karena bisa publis 160 jurnal di selama 1 tahun gitu. Jadi 4 jurnal per tahun itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Gimana 160? Tetapi ternyata ya ditemukan bahwa ada praktik yang menyimpang di sana, pendugaan pencatutan dan segala macam. Jadi mewajibkan apalagi dengan wajib dalam jumlah yang besar gitu ya dalam per tahun ini tidak menghasilkan riset dengan kualitas yang bagus, justru akan menyesatkan kita pada angka-angka kuantitatif publikasi yang ya ujungnya nggak ada bagus-bagusnya gitu ya cuma administratif angka gitu. Dan situasinya kalau kembali ke dosen di Inggris pertama tidak ada kewajiban publikasi entah itu per tahun per apa, mereka sama sekali tidak ada. Jadi mereka bisa riset sebaik-baiknya dan publikasi ketika mereka memerlukan gitu.
Kemudian juga mereka mengajar itu sebenarnya tidak ada minimumnya ya, tetapi saya tanya sekian banyak orang rata-rata mereka hanya mengajar 2 mata kuliah per tahun, bukan per semester, bukan per term, per tahun. Jadi mereka sangat fokus pada bidang ahlinya apa dan mengajarnya hanya itu saja. Jadi mereka punya banyak waktu, energi untuk pertama ngurus riset sih. Mungkin kita nggak bisa selevel ekstrem itu ya, tapi kita bisa belajar lah. Nah, tapi dengan tanpa wajib-wajib tadi, gitu, kenapa UK produktif nih publikasi berkualitas gitu ya? Padahal nggak ada diwajib publikasi, kenapa mereka harus melakukan itu gitu? Nah, ini salah satu contoh, ini dosen muda di tempat saya lagi, bisa lihat high index-nya tinggi banget, publikasinya banyak, eh, dan ya per tahun ya tetap cuma satu dua sih. Em, tapi dia tetap rajin lah, padahal dia nggak diwajibin untuk nulis publikasi gitu. Nah, karena ya tadi dengan dia melakukan riset itu bukan tujuannya adalah memenuhi administratif per semester per tahun untuk dapetin gaji, tapi mereka membangun itu untuk membangun reputasi dan nantinya nanti reputasinya bagus ya tentu bisa grant bisa lebih mudah dapet, mereka bisa naik juga membuat narasi bahwa kalau mau jadi profesor ya, mereka kan tidak menyetorkan angka kuantitatif berapa publikasi kan, tapi mereka harus membuat cerita bahwa saya selama 10 tahun jadi dosen tuh ngapain aja sih. Nah, kalau dia nggak punya publikasi yang kuat, mereka nggak bisa bercerita dengan baik lah, kurang lebih gitu. Nah, mereka juga bisa melakukan itu, tentu ya dukungan dana riset segala macam oke lah ya, jauh lah, mungkin kita nggak akan nyampe di sana dulu lah. Tapi pertama, pendekatan kampus-kampus ini juga berbeda tentang menyikapi publikasi. Kalau di kampus Indonesia yang saya tahu banyak memberikan insentif publikasi, sedangkan di sini nggak ada insentif publikasi mau Q1 kayak mau Q2, nggak ada sama sekali. Tapi mereka memberikan membiayai ketika kita mau publikasi. Yang tadi mungkin sudah diungkapkan ya, yang Q1 tadi baru 70 juta nggak salah ya. Nah itu kalau kita di sini ya kita nggak perlu bayar karena dibayar oleh kampus gitu kasarnya. Dan ini ada list publisher yang semua ditanggung oleh kampus saya, ini contoh aja. Dan ini pendekatan ini punya perspektif yang berbeda. Karena kalau kita buat insentif publikasi dengan kehidupan dosen sekarang, pasti ujung-ujung berpikir bagaimana mencari apa ya sisa uang yang lebih. Jadi publikasinya dengan biaya serendah-rendahnya, tetapi bisa dapat insentif, jadi bisa ada lebihan. Dan ini justru kita menjadi dipaksa korup oleh sistem gitu ya. Meskipun kita sebenarnya nggak mau korupsi gitu. Dan kalau publikasi gratis, saja publikasinya dibayarkan langsung ya, berarti ya kita nggak perlu mengkorupsi apapun ya. Ya maksudnya dia akan terbayarkan dan kita juga bisa publikasi dengan tenang. Kita nggak perlu mikirin harus uang dari mana gitu ya misalnya. Terus hal yang kecil yang saya rasa saya sampai sekarang belum paham juga sih kenapa hal ini nggak bisa dicapai di Indonesia, yaitu membaca secara gratis. Saya yakin banyak teman-teman dosen menggunakan jalur tidak resmi lah kasarnya ya untuk membaca karena tidak punya akses dan harus berbayar dan itu nggak ada anggaran untuk itu gitu. Ini simpel sekali karena tapi sangat berarti karena mana mungkin kita bisa menulis riset yang baik kalau kita hanya membaca saja tidak punya akses gitu. Saya sampai sekarang belum paham kenapa hal ini tidak bisa dicapai gitu ya atau tidak diniatkan ya gitu ya. Ya memang ada biaya sih pastinya, tapi sebaiknya tidak dibayar dikeluarkan oleh pribadi dosen, tapi as instansi gitu. Em, Terus saya mencari lebih tahu karena saya yakin UK pasti atau Inggris bukan pembandingan yang cukup menggambarkan Indonesia gitu ya, karena situasinya mungkin beda jauh, mereka sudah punya anggaran segala macam. Maka coba kita bandingkan dengan berbagai negara tentang publikasi ini, ternyata apa ya, dorongan untuk publis itu memang ciri khas negara-negara Asia ya, Jepang, Cina gitu memang ada dorongan seperti itu. Cuman tidak di level se ekstrim Indonesia ya, yang harus Q1 Scopus gitu misalnya ya, atau Sinta berapa gitu yang sangat rigid gitu ya. Jadi bukan bukan melihat di quality atau kecocokan terhadap bidang, tapi memang literally hanya cari kuantitas per tahunnya, per semesternya segala macam gitu. Jadi Indonesia pada level ekstrim lah untuk hal ini. Dan tentu kalau tadi ya diwajibkan tanpa disupport, ujung-ujungnya ya seperti eh, kejadian 160 publikasi per tahun tadi, yang ya risetnya hanya sekedar asal-asalan gitu, yang penting terpublikasi gitu. Karena nyata dengan sekedar mewajibkan itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah support di belakangnya, dana risetnya ada nggak, dana publikasinya ada nggak, bahkan sederhana membiayai kita untuk bisa membaca tanpa subscribe itu ada nggak gitu. Dan ternyata ya memang nggak ada kan ya. Ya gaji kita bisa dibandingin sama negara manapun, bahkan tetangga Malaysia, Vietnam masih jauh lebih kecil.
Riset development kita cuma 0,2%, dan ini pun saya yakin lebih kecil dari 0,2% karena harus dipotong biaya apa pegawai, belanja pegawai segala macam gitu ya. Ya dibandingkan dengan negara lain, tetangga misalnya udah sampai 0,5 sampai 1%, jadi kita jauh banget. Jadi supportnya nggak ada, tapi kita dipaksa untuk memproduksi publikasi-publikasi yang akhirnya tidak punya kualitas yang baik. Dan akhirnya ya kita hanya terus-terusan terjebak dalam quantity, 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 bukan di kualitas gitu. Dan ini membuat kita punya perspektif yang sangat berbeda. Ini saya tidak membilang semua Bapak Bu dosen di sini melakukan hal ini ya, tapi ini banyak terjadi saya yakin di Indonesia. Publikasi itu kalau di UK dianggap sebagai bangun reputasi, jadi nggak, bukan sekedar kewajiban per tahun gitu ya. Di Indonesia ini kesannya lebih administrasi aja untuk memenuhi bahwa setiap semester BKD kita aman gitu ya. Dan bahkan Scopus sudah seperti Tuhan atau dewa lah gitu ya. Kalau di sini saya berkali-kali nanya sama dosen saya, harus Q1 kah, harus apa SJR-nya berapakah, nggak pernah ada jawabannya. Mereka selalu bilang bahwa cari bidang yang cocok, cari komunitas yang cocok dengan publikasi yang kamu mau lakukan gitu. Karena ya kalau nggak itu percuma, karena kan tujuannya dapat komunitasnya gitu. Konferensi juga persepsinya beda banget. Di sini hampir semua konferensinya nggak ada proceedingnya, nggak ada yang aneh-aneh lah pokoknya, karena mereka ke konferensi untuk mencari network, kenal sama orang-orang sebidang. Di kita harus dipaksakan segala hal harus proceeding gitu. Bahkan teman-teman yang dapat beasiswa LPDP misalnya, itu mau konferensi, dia konferensinya harus konferensi yang berproceeding gitu. Dan ya ini cuman kesannya dia kita cuman mau mengejar publikasi cepat. Proceeding itu kan kayak publikasi cepat ya, reviewnya nggak hampir nggak ada lah kasarnya gitu ya. Tipis banget lah. Jadi ya eh, pendekatannya beda gitu. Meneliti juga di UK dianggap sebagai aktualisasi diri, di Indonesia dianggap menjalankan kewajiban jadinya gitu. Karena ya udah kejar-kejaran dengan kewajiban harus publis, kewajiban harus lapor dan segala macam. Dan mendidik juga kalau di UK ya eh, apa proses belajar mengajar tuh aplikasi penelitian. Jadi kita meneliti gitu, yang temuan-temuan terbaru kita itulah yang kita ajarkan gitu. Di Indonesia jadinya memenuhi kewajiban kan, karena ya situasinya gitu. Jadi kita kayak dipaksa sekedar robot penghasil kertas-kertas publikasi gitu ya. Saya yakin banyak dosen yang nggak kesempatan tuh untuk update ilmunya setiap tahun, update apa presentasinya mungkin bahkan nggak terupdate selama bertahun-tahun gitu ya. Dan karena ya perspektifnya sudah beda sekali gitu. Nah, itu saya dari saya. Terima kasih banyak dan ya terbuka untuk tanya jawab lebih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi tadi bahwa hati-hati terhadap crab mentality. Yang pertama adalah yang berusaha mengkerdilkan demo dan serikat. Yang kedua adalah menghambat kemampuan dosen. Dan tadi saya suka sekali quote yang terakhir itu, meneliti di Indonesia itu sebagai kewajiban, bukan ajang aktualisasi diri. Dan mengajar itu menghasilkan robot publikasi sebenarnya. Jadi kita dijadikan robot publikasi ini sebagai dosen, beda dengan atmosfer yang ada di um, Inggris sana. Terima kasih, sungguh pencerahan yang luar biasa.